Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya paling terkesan dengan masjid ini karena masjid ini warnanya putih, kemudian cahayanya bagus, muka-muka yang kurang jelas jadi jelas, ya kan ya? Apalagi malam maulid ini malam yang penuh barokah. Apalagi saya melihat Masjid Al-Maliki di bawah ketua umumnya Ustadz kita Fadil memberikan sesuatu yang berbeda malam ini. Kalau di tempat lain hanya sekedar yang penting ada maulid, beda. Assalamualaikum, kita penceramah. Saya sedikit penceramah aja dia ngomong ke Pak cepat bebas orang baca setengah jam baik. Tapi malam ini ketua umum, pengurus masjid di sini, masyarakat di sini luar biasa. Saya ingin memimpin Al-Fatihah ini, semoga kata Ustadz Fadil tadi yang membantu untuk maulid ini, yang membantu karena senangnya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda ciri seriusnya dan bedanya masjid ini dengan tempat lain? Ada pembacaan maulid. Ada pembacaan maulid oleh anak-anak muda. Kita yang tua ini Pak bersyukur karena muncul anak-anak muda yang akan menyiarkan agama Islam, akan menyiarkan sunnah Rasul, ya, siar-siar yang membawa kepada keimanan. Tadi kita mahalul qiyam Pak. Mahalul qiyam ini luar biasa. Hati kita tersentuh, hati kita nyaman, luar biasa. Sip, Masjid Al-Maliki 2 jempol untuk Maliki, ya, Masya Allah, luar biasa. Saya pernah hadir di sini waktu pembukaan masjid ini karena alhamdulillah pembina kata Pak Fadil tadi, Pak Dharma Budi dan Ibu Ria, sahabat kami, beliau sering juga membantu pesantren kami, pesantren Aulia Cendekia Telang Jambi. Kita berdoa mudah-mudahan pendiri, penyumbang, pewakaf masjid ini mendapatkan aliran pahala dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa Bapak Ibu malam ini saya perhatikan hatinya bahagia? Karena terpancar dari muka Bapak Ibu sekalian, muka orang bahagia Pak. Saya bagi kenikmatan itu ada 3 Pak tingkatannya. Tingkat pertama yang bahagia ini yang kecil ini ya. Yang kecil itu adalah harta, jabatan, punya bini cantik, punya laki belaga, kecil itu kecil, punya kebun duku 10 hektar, kecil itu, punya mobil, kecil itu, nikmat kecil. Apa yang nikmat sedang? Nikmat sedang adalah nikmat sehat Pak. Milih duit apa lebih milih sehat? Sehat. Kage aman milih dua-dua kage kage ada bab berikutnya.
Ibu-ibu, terutama bapak-bapak yang sakit kaki, ya Allah, alang kelemahnya kawan aku itu, ya Allah, sholatnya masih sempurna, betul tak? Kawan kita tetangga masjid ini yang tidak pacak lagi ke masjid, ya Allah, ngapo aku sakit. Ya Pak, ada pernah di WA, tapi kebenarannya saya tidak tahu. Di WA ada orang bawa tas 1 koper ke rumah sakit, minta sembuhkan wasilah dokter, tapi apa kata dokter? Tidak bisa lagi Pak, inilah parah, ambur kenya duitnya itu, nambahlah kamu, nanti guna duit ini, aku penting sehat. Bapak-bapak yang ada di dalam masjid ini, ibu-ibu yang dalam masjid ini, aku tahu mungkin duitnya lah berkurang habis gajian tanggal 1. Apalagi bapak-bapak pensiun, bapak pensiun barulah kembali duit dikit, cucung lah datang. Cucung ini lebih dari anak Pak, tak dinjuk Pak Mano, dinjuk Pak Mano. Tapi Pak bisa ke masjid, bisa hadir walimahan, bisa nyingok dulur, bisa nyingok idusun, bisa berkunjung sana sini, bahkan berumroh. Masya Allah, bersyukur, alhamdulillah badan saya. Nah, budak-budak muda ini periksa lah dompetnya, paling 10.000, paling tinggi 50 lah. Tapi kan dia urusan Pak, dia ngomong yang penting aku sehat, yang penting aku bisa maulidan, yang penting aku hadir majelis, betul? Oke, yang ketiga, yang paling nikmat, yang paling besar dari semua itu adalah nikmat iman. Ini ada, saya baca artikel tapi lamonnya, ada peneliti dari mana gitu ya, Profesor Philip Mary namanya. Penduduk Indonesia ini Pak, penduduk Indonesia ini penduduk yang paling bahagia, paling bahagia Pak. Ini diteliti tahun 97, waktu krisis moneter. Sudah ya, tahu ya, yang tua-tua. Pak Fadil lah ngalami 97, mengalami ya, karena masih mudonian Pak Fadil. Kita itu krisis Pak, dolar sempat 20.000 waktu itu, ndak karuan. Tapi wong yang neliti wong Islam ini ngapola ya, krisis-krisis masih bisa sedekah, krisis-krisis masih bisa maulid, krisis-krisis masih bisa jalan kaki di Kambang Iwa, krisis-krisis PS masih penuh, mobil masih banyak, BBM naiklah, nama mano masih bergaya tulah. Weh, ternyata Pak, ternyata apa? Saya punya Allah loh. Kami ini hanyalah makhluknya, kami ini cuman hambanya. Kami diciptakannya, madai kami diciptakannya dak dinjuknya makan, dak dinjuknya fasilitas, nak ngapo takut Pak. Dan itu ada di dalam masjid ini. Dalam masjid ini ada tak mikir ke minyak pertalit 10.000 kati? Yang ada adalah ya Allah, kami bersyukur, kami bisa ketemu maulid lagi, kami bisa bersujud. Itu kenapa? Karena ada iman Mbak, mantap.
Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah itu tidak ada sedikit pun takut dan tidak ada kesedihan. Nih. Ibu-ibu yang depan saya ini muko tahajud, Pak. Kejingoan. Apalagi zaman buntu waktu ibu-ibu ini masih lakinya masih buntu, anak masih kecil, bertangisan tiap ya Allah tiap malam. Jadilah bu, jadikan anak-anak kita yang di depan saya ini, anak-anaknya sukses kan sekarang. Kenapa? Karena air mata ibu di malam hari, dan dia yakin bahwa kalau sholat malam berdoa pada Allah pasti diberikan kabul, diberikan maqamam mahmud. Oh ya Allah, aku nih buntu, utang banyak, pengenan banyak. Dengar sholat Jadi yang sholat duha yang 12 rakaat itu diyakini dia pasti buntu kuadrat itu, Pak. Kalau yang sholat duhanya 2 rakaat biasanya masih banyak duit itu. Yang 4 rakaat agak krisis dikit itu. Yang 6 rakaat itu mungkinlah agak sakaratnya duit. Untuk apa duha? Untuk memfasilitasi siapa kata Allah yang pengen keberkahan rezeki dan banyak rezeki, banyak-banyak sholat maka orang yang beriman Bapak Ibu, dan itu anugerah kita dari Allah SWT, pasti tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, dan tidak ada rasa duka. Saya ini Bapak Ibu ya pernah memimpin pesantren se-Sumatera Selatan 10 tahun. Saya ngurusi pesantren se-Sumatera Selatan. Pesantren itu kiai-kiainya itu dak kate dia bisnis nak begawi apa, ngaji, ngajar. Ada yang mati dia ngurusi, ada yang ini sedekah dia yang datang. Tapi kehidupannya bagus, anaknya jadi, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu, kesimpulan dari yang terakhir 3 ini, Bu, Bapak Ibu, pokoknya dekat dengan Allah, semua diselesaikan oleh Allah. Oke? Saya ulangi lagi, siapa yang dekat dengan Allah pasti diselesaikan semua urusan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjagakan iman kita, Allah jagakan Islam kita, Allah matikan kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini ya. Sekarang ini malaikat sedang diutus oleh Allah di sekitar Masjid Maliki ini. Masjid atau rumah yang dibacakan maulid ya. Rumah dan masjid itu dikelilingi oleh malaikat sampai ke arsy. Dan masjid ini akan menjadi cermin di arsy itu. Bapak Ibu yang ada ini ya, yang ada kelebihan dikit, rumah Bapak Ibu tuh baca ke maulid. Minta tolong Ustaz Fadil, Ustaz, cak wong 10 Ustaz ke rumah kami, baca ke maulid. Apa dia baca maulid itu tak ngerti aku. Macam berzanji Pak.
Nanti ada mahalul qiyam, doa, sudah balik. Mana yang punya pempek Tommy sini? Tommy Tekwan, mana yang punya? Baik, budak kecil kau. Tunjuk-tunjuk mana? Itu ya. Nah, ini luar biasa. Kata Ustaz Fadil tadi, tidak disangka ini Ustaz Tommy Tekwan ini. Karena Tommy Tekwan ini terkenal di kantor provinsi Sumatera Selatan ya. Banyak wong galak makan. Dan ternyata di malam hari ini saya membuktikan bahwa Tommy Tekwan berkah karena salawat. Tommy Tekwan berkah karena sedekah. Oke? Nah, bapak-bapak yang punya gorengan ya, sedekah gorengan sambil baca. Sini. Ustaz Fadil, tolong Ustaz cari ke wong cak 10. Aku nak sedekah gorengan. Baca ke Maulid Ustaz. Ya. Pak Ibu, saya akan cerita sedikit bagaimana pentingnya salawat, bagaimana pentingnya mencintai Rasul, dan satu lagi Al-Quran. Oke ya, dengarkan. Kita kakek ini yang nak mati diawali dulu dengan sakit. Biasanya. Kalau sakit, Pak, Allah itu mengirim 4 malaikat. Kalau sakit, malaikat yang dikirim yang pertama itu malaikat yang ngembek nafsu makan. Aman bapak-bapak lada galak makan lagi, nah itu nak calon itu. Dijuk pempek Tommy dak galak, Tekwan Tommy dak galak, nasi bakar Tommy dak galak dah. Jadi ibu-ibu dulu waktu kecil, ibu-ibu di kampung kami itu muhajirin sinilah, ada yang sakit nyewa mobil. Karena mobil dulu dak kati jarang lah yang hebat-hebat yang punya mobil. Nyewa mobil Puncak Sekuning. Yang kalau kena besinya tuh tetanus. Saking lah buruk gitu ya. Rombongan pergi misalnya yang nak dijingok ini di rumah sakit Benteng. Ibu, itu dulu. Sekarang punya mobil dewek-dewek, bahkan 2 motor di rumah B5, sungkan nyingok orang sakit mainnya. Ya. Nah, kalau ibu bapak nyingok uang ke rumah sakit, pertama kali bininya atau yang jaga ngomong, alhamdulillah Pak RT, bapak sekarang sudah mulai galak makan, dah baliklah sembuh itu gaya. Tapi aman ibunya atau yang jago tadi ngomong, woi Pak, lada galak makan lagi, dah tunggulah, hubungilah majelis pakam itu ya, amal kematian itu. Ibu-ibu, uang yang sakit yang pertama kali dicabut adalah rasa makan. Coba corona kemarin Pak, pahit dan lidah tak tegas, sudah termakan. Sakit itu. Cuma namun corona tak makan, lokak mati itu. Bapak-bapak yang mantan LC lulusan corona tahu itu. Yang kedua, uang yang sakit itu ketika dia sakit diambil yang namanya belaganya. Diambil yang namanya cantiknya. Mana ada wong yang sakit itu mukanya cerah merah, dak kate pucat pasi, dak bagus singonya. Ya dak. Artis apa bayaman sakit tulang, dak lembah singonya.
Ibu-ibu ini nah, tidak sakit. Nak hitam manis, nak hitam kelat, nak hitam kopi, bagus tulah. Yang artis, yang hebat, yang katanya ratu kecantikan, aman sakit bu, kalah dengan penjual kemplang yang kena matahari terus itu. Tidak lemak nyengoknya. 3, rezekinya diambil. Iyalah pula wong sakit mana pajak begawi, wong sakit mana pajak dia nak beraktivitas, maka rezekinya kurang. Dan yang nomor 4, Allah ambil dosa-dosanya. Sakit semakin sakit semakin banyak, semakin parah semakin banyak. Jadi bersyukur bapak-bapak sakit asam urat itu. Jangan ngeluh, alhamdulillah, walaupun alhamdulillah. Bu, saya barusan punya teman umurnya 70, diperiksa darah bukannya macam-macam, diperiksa darah sehat bu, sikok pun tak katik penyakit. Adalah sikok agak asam uratnya tinggi dikit, bukan tinggi niat, sehat. Kalau secara medis lama bapak itu mati tiba-tiba aman nak mati tadi tak perlu nak sakit juga mati. Tiba-tiba dia kena prostat yang membuat beliau itu harus diketeter. Nah rupanya waktu keteter ini sakit. Prostat itu bukan penyakit kurasoi, karena wong tua wajib ngalami itu. Kemudian sakit-sakit terus dah galak makan. Lah 2 hari dah galak makan, lesu. Bawa wong ke rumah sakit, mengimpos. Innalillahi. Nah ada kawan kami 5 diborongnya galau penyakit itu sampai main nyari sehat. Kenapa pak? Ternyata sakit itu bagus supaya dia waspada, jangan sembarangan. Nah yang nak mati cepat, nak mati gancang itu dia tahu sakit tapi hantam kromo, cepatlah itu aman. Dia megang surat tanah. Pak, mana surat tanah itu? Kaget kau mati kau masih simpan ke Pak, jangan pak minum manis, kalau kencing manis masih nak minum es oya itulah kawat itu. Nah bapak ibu, kalau ada wong yang sakit seperti daun yang kering digoyang-goyang berguguran, maka wong yang mau meninggal dunia sakit sesungguhnya sedang dalam proses penghapusan dosa. Tapi saya salut dengan Masjid Maliki ini, bapak-bapak tua pakai kursi masih sholat, diejo-ejo, diesot-esot ke untuk mencari husnul khotimah. Nah aman dia sembuh bu, bapak. Malaikat tadi balik kenyo lagi selera makannya, balik kenyo lagi rezekinya, balik kenyo lagi belagaknya, tapi nomor 4 tidak dibalik lagi. Dosanya tetap dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sekarang kita lanjut. Ini lanjut kalau mati nian. Bapak Ibu, aman mati nian. Bu ya, ini di kitab Durratun Nasihin. Malaikat itu nyabut yang pertama dari kaki pak. Kaki ini cabutnya ya. Nah cuman pak, bapak-bapak yang galak ke masjid, dengar ke?
Kaget kaki bapak tu ngomong, malaikat kau jangan ngangkat nak ngambil nyawaku dari kaki. Kaki ini galak ke masjid. Masjid jaga rumah kami dulu. Namanya Masjid Maliki. Ya. Sudah itu kaki ini galak ke tanah suci. Kaki ini galak pergi ke majelis. Malaikat maut lapor ke Allah, tidak bisa bapak ini pak, ya Allah, untuk diangkat dari kakinya. Sudah, coba dari tangannya. Pas nak dicabut dari tangannya, kata tangan ini jangan pak. Malaikat jangan, tangan ini galak. Nah, ilmu nah. Galak tangan ini galak musab pala anak yatim. Tangan ini galak muka mushaf Al-Quran. Tangan ini galak mutar-mutar tasbih. Tangan ini galak ngusap janda-janda muda. Oh, janda tua, janda kata Allah, coba dari mulut. Namok mulut ini masa di ini kan? No. Bibir ini selalu dan tidak pernah kering dari berzikir, selalu basah menyebut nama Allah. Selalu basah bersenantiasa selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya malaikat maut nyerah. Jadi gimana? Kata Allah, begini saja. Kau tuliskan lafazku di tanganmu, jingok ke kaget keluar dewe. Maka pak, orang yang baik itu tidak susah. Husnul khotimah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti ini. Amin ya rabbal. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua semakin mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, ibu-ibu, kalau kamu ingin dapat syafaat, banyak-banyak salat. Ingin selamat dunia akhirat, harus pakai salat. Kalau pengen jauh balak, salat. Pengen banyak rezeki, banyak salat. Salawat paling pendek sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.